sedikit merangkum materi yang telah dipelajari sebelumnya. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dari arti kata. Lalu, apa yang menjadi objek kajian morfologi? Tentunya kata, namun sebetulnya kata sendiri dibentuk melalui suatu yang lebih kecil sebelum menjadi kata. Sesuatu yang dimaksud tersebut adalah morfem. Morfem adalah satuan terkecil bahasa yang memiliki pengertian dalam suatu ujaran. Lalu, seperti apa morfem itu? Dapat berupa imbuhan atau kata. Misalnya, ber, di, juang. Morfem yang menjadi dasar pembentukan kata dapat berupa morfem bebas, dapat pula morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat diucapkan sendiri atau dapat berdiri sendiri. Contohnya, minum cantik, senang tangis. Kita dapat menggunakan morfem itu tanpa harus terlebih dahulu menggabungkannya dengan morfem lain. Morfem terikat yaitu adalah morfem tanpa digabung dulu dengan morfem lain, tidak dapat muncul dalam pertuturan. Contohnya, ter, per, i, an, ke, ber, ni, dan lain-lain. Di samping itu juga bentuk juang, tawa, gurau yang diucapkan tidak pernah tersendiri, melainkan selalu dengan salah satu imbuhan atau lebih. Untuk mengenal morfem secara jeli dalam bahasa Indonesia, diperlukan pertunjukan sebagai pegangan dan ada 6 prinsip yang saling melengkapi untuk memudahkan pengenalan morfem, yaitu morfem, kata, frasa, klausa, dan lain sebagainya, atau gramatik. Satuan gramatik adalah satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatikal. Tentunya untuk memahami morfologi yang membahas bentuk dan pembentukan kata, pemahaman terhadap satuan gramatika menjadi sangat penting. Pengertian gramatika secara umum adalah himpunan dari aturan-aturan yang struktur yang mengatur susunan kalimat, frase, dan kata. Satuan gramatik dapat berupa wacana, kalimat, klausa, prasa, kata, morfem. Satuan gramatik atau satuan itu mungkin berupa morfem, misalnya ber, ke, an, wan, maha, jala, akan, rumah, sedang, baca, baru. Di antara satuan-satuan gramatik ada yang dapat berdiri sendiri dan ada yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada satuan lain. Bentuk asal adalah satuan paling kecil yang menjadi asal sesuatu kompleks. Satu contoh pada kata berpakaian terbentuk dari bentuk asal pakaian mendapat bubuhan afiks ber menjadi berpakaian. Pada bentuk dasar merupakan satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Misalnya pada kata berpakaian yang terbentuk dari bentuk dasar pakaian dengan afiks ber. Selanjutnya, saya akan membahas rangkuman yang telah saya rangkum dari jurnal Cinta yang meneliti kajian morfologi. Dari jurnal Cinta yang saya baca, dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut bahwa bahasa Indonesia atau bahasa penanda yang terdapat pada media sosial atau bahasa yang digunakan pengguna media sosial yang membentuk suatu kata baru atau bahasa gaul dibentuk melalui 1. Afiksasi, pelekatan prefiks atau kombinasi afiks pada kata dasar. 2. Berupa singkatan. 3. Pengucapan kata. 4. Mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk saling menyapa, mengolok-olok, memelesetkan, dan bisa juga menyatakan perasaan atau emosi si penutur.